Bapak-bapak, tahukah Anda? Ada 9 camilan warung murah yang bisa meluruskan kolesterol dan asam urat tanpa obat mahal. Saya sudah buktikan ke ratusan pasien saya. Simak sampai habis, karena ternyata ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pemirsa channel Lansia Sehat Bahagia. Saya, Dr. Rahmat, kembali lagi berbagi tips kesehatan khusus untuk bapak-bapak usia emas. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah itu, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan info kesehatan penting, dan tulis di kolom komentar dari daerah mana Bapak berasal. Saya penasaran apakah camilan yang akan saya bahas ini juga ada di daerah Bapak. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Bapak bisa makan enak tanpa was-was, tanpa mikir, waduh ini kolesterolnya berapa ya? Atau jangan-jangan asam uratku naik lagi nih. Sedih ya, di usia yang harusnya menikmati hidup malah jadi tahanan makanan sendiri. Setiap kali mau makan sesuatu, pasti kepikiran angka-angka lab terakhir. Mau makan sate kambing, takut asam urat kumat. Mau makan seafood, kolesterol langsung naik. Akhirnya makan itu-itu saja, hambar, tidak ada gairah. Tapi tenang Pak, hari ini saya bawa kabar gembira yang akan mengubah hidup Bapak total. Minggu lalu, Pak Bambang dari Semarang, 65 tahun, mantan kepala sekolah, datang ke klinik saya dengan wajah lesu. Dok, katanya sambil menghela nafas panjang, saya sudah capek pantang ini itu, tapi kolesterol tetap 280, asam urat masih 9,2. Rasanya hidup ini hambar, tidak bisa makan enak, tapi penyakit juga tidak sembuh-sembuh. Beliau cerita sudah 3 tahun terakhir hidupnya seperti di penjara makanan. Istri sudah masak tanpa garam, tanpa santan, tanpa lemak, tapi angka lab tetap tinggi. Saya sampai malu sama cucu dok, mereka makan bakso, saya cuma bisa lihat, tambahnya dengan mata berkaca-kaca. Saya paham betul frustrasi beliau dan mungkin Bapak juga merasakannya setiap hari. Nah, disinilah kesalahan fatal kita selama ini. Kita terlalu fokus pada pantangan, bukan pada apa yang harus dimakan. Kita sibuk menghindari makanan jahat, tapi lupa menambah makanan baik. Ibarat perang, kita cuma bertahan terus, tidak pernah menyerang balik. Padahal rahasia menurunkan kolesterol dan asam urat itu sederhana, makan camilan yang tepat, bukan camilan gorengan atau kerupuk ya Pak, tapi 9 camilan ajaib yang sudah terbukti ilmiah dan sudah saya buktikan pada ratusan pasien. Yang lebih mengejutkan, camilan-camilan ini murah dan mudah didapat di mana saja. Begini Pak, saya jelaskan dengan bahasa sederhana ya. Kolesterol tinggi dan asam urat itu seperti sampah yang menumpuk di got rumah. Kalau gotnya tersumbat, airnya meluapkan, rumah jadi bau, nyamuk bersarang, penyakit datang. Nah, 9 camilan ini bekerja seperti tukang sedot WC alami. Mereka masuk ke tubuh, membersihkan sumbatan dari dalam, melancarkan aliran darah, dan membuang racun. Tidak perlu kimia rumit, tidak perlu obat mahal dari luar negeri. Cukup camilan alami yang mungkin sudah ada di warung dekat rumah Bapak. Bahkan beberapa mungkin sudah ada di dapur Bapak sekarang, cuma selama ini tidak tahu khasiatnya. Camilan pertama yang mau saya bagikan adalah kacang almond panggang. Jangan langsung bilang mahal dulu Pak, memang harganya agak lumayan, tapi coba hitung dengan bijak. Cukup 10-15 butir sehari, kalau beli kiloan bisa untuk sebulan bahkan lebih. Bandingkan dengan biaya berobat kalau kolesterol tinggi bikin stroke atau serangan jantung, murah mana? Kacang almond ini juara menurunkan kolesterol LDL alias kolesterol jahat yang suka nyumbat pembuluh darah. Pak Hendra, 60 tahun, dari Bandung, pensiunan pegawai bank. Kolesterolnya turun 40 poin hanya dalam 2 bulan.
Saya makan 10 butir tiap pagi sambil ngopi, katanya dengan semangat. Awalnya istri bilang kemahalan, tapi setelah lihat hasil lab saya, dia langsung beli 2 kilo sekaligus. Enak, gurih, kriuk-kriuk, dan ternyata obat mujarab. Rahasianya ada pada lemak tak jenuh tunggal dalam almond yang bekerja seperti deterjen, membersihkan plak kolesterol di pembuluh darah tanpa mengurangi kolesterol baik HDL yang kita butuhkan. Camilan kedua yang tidak kalah hebat, edamame rebus. Ini kacang kedelai Jepang yang sekarang sudah banyak di supermarket, bahkan di pasar tradisional sudah mulai ada. Harganya murah banget, Pak. Seporsi cuma 5-10 ribu, bisa untuk ngemil seharian. Edamame ini jagoan melawan asam urat karena proteinnya nabati, bukan hewani. Protein nabati tidak menghasilkan purin berlebih seperti daging merah atau jeroan. Pak Agus dari Solo, 64 tahun, punya cerita menarik. Dulu tiap bulan pasti ada drama. Lutut bengkak, jalan kayak robot, tidur tidak nyenyak karena nyeri. Sejak rutin ngemil edamame, sudah 6 bulan ini lutut saya tidak bengkak lagi, padahal dulu tiap bulan pasti kambuh. Sekarang saya bawa edamame rebus kemana-mana dalam kota kecil. Daripada ngemil kacang goreng yang bikin kolesterol naik, mending edamame yang bikin asam urat turun. Caranya gampang, rebus 5 menit dengan sedikit garam, tiriskan, simpan di wadah. Bisa tahan 2-3 hari di kulkas. Camilan ketiga yang tidak kalah dahsyat dan pasti Bapak suka, pisang kepok kukus. Murah meriah kan Pak? Setandan besar paling mahal 20.000, bisa untuk seminggu sekeluarga. Pisang kepok ini istimewa karena kandungan kaliumnya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari pisang jenis lain. Kalium ini penting banget untuk menyeimbangkan natrium dalam tubuh. Ini krusial untuk Bapak yang kolesterolnya tinggi karena biasanya tekanan darah juga ikut naik. Kalium bekerja seperti penyeimbang, menurunkan tekanan pada dinding pembuluh darah. Pak Wawan, 69 tahun, pensiunan guru dari Yogyakarta, punya pengalaman luar biasa. Dok, saya tidak percaya awalnya, masa pisang bisa turunkan kolesterol? Tapi istri saya maksa, katanya cobain dulu sebulan. Hasilnya, tensi saya stabil di 130/80 tanpa tambahan obat. Padahal sebelumnya selalu 150, bahkan pernah 160/100. Sekarang tiap sore jam 4, saya pasti makan pisang kepok kukus hangat dengan teh tawar. Rasanya manis alami, bikin kenyang dan ternyata obat. Camilan keempat yang segar dan menyehatkan, bengkoang potong. Murah, segar dan tersedia di mana-mana. Satu buah bengkoang besar cuma 5.000, bisa untuk 2-3 hari. Bengkoang ini antiinflamasi alami, artinya meredakan peradangan sendi akibat kristal asam urat yang menumpuk. Kandungan inulin dan vitamin C-nya bekerja ganda, mendinginkan sendi yang meradang sekaligus membantu ginjal membuang asam urat berlebih. Pak Dedi dari Surabaya, 66 tahun, mantan sopir bus antar kota, bilang dengan mata berbinar, "Dok, ini ajaib, jari tangan saya tidak kaku lagi di pagi hari. Dulu bangun tidur rasanya kayak robot yang perlu dilumasi, sekarang langsung bisa gerak normal. Padahal cuma makan bengkoang tiap hari. Saya potong dadu, simpan di kotak kedap udara dalam kulkas. Pas haus atau lapar, tinggal ambil. Segar, renyah, manis alami dan yang penting menyehatkan." Camilan kelima yang mungkin mengejutkan, kurma. Cukup 3 butir sehari. Loh dok, kurma kan manis, bahaya dong untuk gula darah? Begitu biasanya pertanyaan pasien. Betul Pak, kurma memang manis, tapi ini gula alami dengan indeks glikemik rendah yang justru menstabilkan gula darah. Gula darah stabil itu penting karena kalau naik turun drastis, produksi kolesterol di hati jadi kacau. Kurma juga kaya serat yang memperlambat penyerapan gula. Camilan keenam yang pasti Bapak suka dan mudah didapat, jagung rebus. Murah, enak, mengenyangkan, dan ternyata obat ampuh untuk kolesterol tinggi.
Satu tongkol jagung manis cuma 5.000 di pasar. Kalau beli langsung ke petani, bisa lebih murah lagi. Jagung ini kaya serat larut yang bekerja seperti spons di usus kita. Serat ini mengikat lemak jahat dan kolesterol dari makanan sebelum diserap tubuh, lalu membuangnya lewat BAB. Pak Tono dari Medan, 63 tahun, pedagang sembako, punya cerita inspiratif. Dulu, sore-sore saya pasti ngemil gorengan sambil ngopi. Pisang goreng, tahu isi, bakwan, pokoknya yang berminyak. Trigliserida saya sampai 300, dokter bilang bahaya banget. Sekarang saya ganti dengan jagung rebus. Sama-sama kenyang, sama-sama ada yang dikunyah, tapi efeknya beda jauh. Dalam 3 bulan, trigliserida turun jadi 150. Saya rebus 5-6 tongkol tiap pagi, simpan di kulkas. Sore tinggal hangatkan sebentar atau makan dingin juga enak. Kenyang sama, tapi sehat beda, katanya sambil tertawa puas. Camilan ketujuh yang bikin happy, ubi cilembu panggang, manis alami yang bikin mood bagus, mengenyangkan, dan ternyata obat untuk metabolisme lemak yang terganggu. Ubi cilembu mengandung beta-karoten tinggi yang membantu hati memproses lemak dengan lebih efisien. Seratnya yang tinggi juga membantu menurunkan penyerapan kolesterol di usus. Plus, rasa manisnya yang alami memuaskan keinginan ngemil yang manis-manis tanpa harus makan kue atau permen. Pak Rusdi, 68 tahun, pensiunan tentara dari Cirebon, punya pengalaman unik. Perut buncit saya mengecil padahal tetap ngemil, Dok. Istri saya sampai heran. Dulu saya pikir harus stop ngemil total untuk kurangi perut buncit. Ternyata salah besar. Yang penting ngemilnya yang benar. Setiap sore saya panggang 2 ubi cilembu ukuran sedang di oven. Dimakan hangat-hangat sambil nonton TV. Manis, lembut, bikin kenyang sampai malam. Dalam 2 bulan, lingkar pinggang saya berkurang 5 cm. Celana yang tadinya sesak sekarang longgar. Ubi cilembu juga mengandung potasium yang membantu menurunkan tekanan darah. Camilan ke-8 yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang, bubur kacang hijau tanpa santan. Ini superfood lokal, Pak. Kacang hijau mengandung protein nabati berkualitas tinggi dengan purin sangat rendah, berbeda dengan protein hewani yang tinggi purin. Ini pengganti sempurna untuk mengurangi konsumsi daging tanpa kekurangan protein. Kacang hijau juga kaya vitamin C yang membantu metabolisme lemak dan menurunkan homocysteine, zat yang merusak pembuluh darah. Pak Imam dari Jakarta Timur, 65 tahun, sopir taksi online, bercerita dengan antusias. Saya sarapan bubur kacang hijau 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Bikinnya malam sebelumnya, pagi tinggal hangatkan. Murah, mengenyangkan, dan ternyata obat mujarab. Asam urat saya turun dari 10 jadi 6,5 dalam 3 bulan. Yang paling saya rasakan, badan jadi lebih berenergi. Dulu jam 10 pagi sudah lemes, sekarang bisa kuat sampai siang tanpa ngemil yang aneh-aneh. Penumpang sering nanya, kok saya kelihatan segar terus? Saya kasih tahu rahasianya, bubur kacang hijau. Cara buatnya gampang, rebus kacang hijau dengan jahe dan daun pandan, tambahkan gula aren secukupnya. Camilan ke-9 dan terakhir tapi sangat penting, timun Jepang atau timun lokal biasa juga boleh. Ini camilan paling murah, tapi efeknya luar biasa. 1 kilo timun cuma 5-8 ribu, bisa untuk 3-4 hari. Timun mengandung 95% air dengan mineral penting yang membantu ginjal membuang asam urat berlebih. Kandungan silika dalam timun juga memperkuat jaringan ikat di sekitar sendi yang sering rusak karena asam urat tinggi. Pak Gatot, 67 tahun, pensiunan polisi dari Bekasi, sudah membuktikan sendiri. Setahun ini saya tidak pernah kambuh asam urat, padahal dulu tiap 2 bulan pasti ada drama.
kaki bengkak, jalan pincang, tidak bisa pakai sepatu. Sekarang saya bawa timun potong kemana-mana dalam wadah kecil. Haus, makan timun. Lapar, timun lagi. Bosan, saya kasih perasan jeruk nipis dan sedikit garam. Murah, segar, sehat, dan yang penting ampuh. Istri saya aja sampai ikutan karena katanya kulit jadi lebih segar. Timun juga bersifat diuretik alami yang membantu membuang kelebihan garam dan racun dari tubuh. Sekarang saya kasih tahu cara konsumsi yang praktis dan tidak membosankan. Pilih 3 camilan berbeda tiap hari, rotasi biar tidak bosan. Misalnya Senin, almond pagi jam 10, bengkoang siang jam 2, jagung sore jam 4. Selasa, kurma pagi, edamame siang, timun sore. Rabu, pisang kepok pagi, ubi cilembu siang, kacang hijau sore. Begitu seterusnya, buat jadwal sendiri sesuai selera. Timing terbaik adalah di antara waktu makan utama. Jadi jam 10 pagi sebagai camilan pagi dan jam 3-4 sore sebagai teman ngopi atau teh. Mulai dengan porsi kecil dulu, misalnya setengah porsi, naikkan bertahap sesuai kenyamanan perut Bapak. Bonus istimewanya yang mungkin Bapak tidak sangka, 9 camilan ini tidak cuma turunkan kolesterol dan asam urat, mereka juga memberikan manfaat tambahan yang luar biasa untuk kesehatan total di usia emas. Pertama, kesehatan jantung terjaga karena pembuluh darah bersih dari plak. Kedua, risiko stroke menurun drastis karena aliran darah lancar ke otak. Ketiga, dan ini yang sering jadi pertanyaan diam-diam para bapak, stamina pria tetap terjaga di usia senja. Ya Pak, aliran darah yang lancar itu penting untuk semua organ tubuh, termasuk organ vital pria. Jadi bukan cuma sehat, tapi tetap gagah dan percaya diri di usia emas. Tapi saya harus ingatkan hal penting ini Pak, camilan-camilan ajaib ini bukan pengganti obat dokter ya. Kalau Bapak sudah rutin minum obat kolesterol atau asam urat, tetap lanjutkan sambil tambahkan camilan ini sebagai terapi pendukung. Jangan pernah stop obat sendiri tanpa konsultasi dokter. Yang benar adalah konsumsi camilan ini rutin selama 2-3 bulan, lalu cek lab lagi. Biasanya dokter akan terkejut melihat perbaikan hasil lab Bapak dan mungkin akan kurangi dosis obatnya. Beberapa pasien saya bahkan bisa lepas obat total setelah 6 bulan, tapi ini harus dengan pengawasan dokter. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang, bukan sulap instan. Pak, saya mau bicara dari hati ke hati. Usia 60 plus itu bukan akhir dari kenikmatan hidup. Jangan biarkan angka-angka di KTP membuat Bapak merasa sudah tua dan tidak berdaya. Justru ini saatnya Bapak menikmati hasil kerja keras selama puluhan tahun dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih. Tubuh Bapak sudah setia menemani perjalanan hidup selama 60 tahun. Sudah waktunya dibalas dengan makanan yang menyehatkan, bukan diracuni terus dengan makanan yang merusak. Ingat Pak, Bapak berhak bahagia dan sehat di usia emas. Cucu-cucu masih butuh kakek yang bisa main bareng. Istri masih butuh suami yang sehat dan kuat. Dan yang paling penting, Bapak sendiri berhak menikmati sunset years dengan kualitas hidup yang optimal. Pak Bambang yang saya ceritakan di awal tadi, kemarin datang kontrol setelah 3 bulan rutin konsumsi 9 camilan ini. Bapak tidak akan percaya perubahannya. Kolesterol yang tadinya 280 turun jadi 200, masih sedikit tinggi tapi sudah zona aman. Asam urat dari 9,2 turun jadi 6, normal. Dok, saya merasa hidup lagi, katanya dengan mata berbinar. Bisa makan lebih bebas, tidak parno lagi tiap kali mau makan sesuatu. Badan enteng, pikiran jernih, tidur nyenyak. Yang paling membahagiakan, saya bisa makan bakso bareng cucu tanpa rasa bersalah. Memang tidak tiap hari, tapi sesekali boleh kan dok?
Tentu saja boleh, Pak. Hidup ini untuk dinikmati, asal dengan cara yang bijak. Ternyata solusinya sederhana ya, cuma camilan yang tepat, bukan pantangan yang menyiksa. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tidak mau Bapak menunda-nunda lagi. Jangan tunggu besok, jangan tunggu Senin depan, apalagi tunggu tahun depan. Hari ini, ya hari ini juga, setelah nonton video ini, langsung pergi ke warung, ke pasar, atau ke supermarket terdekat. Beli minimal 1 dari 9 camilan yang sudah saya sebutkan. Tidak perlu langsung beli semuanya, mulai dengan 1 atau 2 jenis dulu yang paling mudah didapat dan sesuai budget. Yang penting adalah mulai. Ingat Pak, perjalanan 1000 km dimulai dengan 1 langkah. Tubuh Bapak sudah menunggu terlalu lama untuk mendapat nutrisi yang tepat. Keluarga Bapak sudah terlalu lama khawatir dengan kesehatan Bapak. Sudah saatnya membuat perubahan nyata. Saya Dr. Rahmat melalui channel Lansia Sehat Bahagia ini berkomitmen untuk terus mendampingi perjalanan kesehatan bapak-bapak semua. Kalau video ini bermanfaat, tolong bantu share ke grup WhatsApp RT, grup pengajian, grup arisan bapak-bapak, atau kirim personal ke teman yang Bapak tahu sedang berjuang dengan kolesterol dan asam urat tinggi. Siapa tahu ini menjadi jawaban doa mereka. Like videonya supaya YouTube tahu bahwa konten ini bermanfaat dan merekomendasikannya ke lebih banyak orang. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Minggu depan, saya akan bahas tentang olahraga ringan 5 menit yang bisa turunkan gula darah drastis. Jangan sampai ketinggalan. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan bahwa kesehatan di usia emas adalah hak, bukan kemewahan. Bapak berhak hidup tanpa rasa sakit, berhak menikmati makanan dengan bijak, berhak bermain dengan cucu tanpa ngos-ngosan, dan berhak tidur nyenyak tanpa khawatir penyakit. Mulai hari ini, ambil kendali kesehatan Bapak sendiri. Jangan pasrah dengan keadaan, tapi lawan dengan cara yang cerdas. Makan camilan yang menyehatkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.